Makanya sebenarnya kalau ini sampai ke persidangan, kalau memang 310 itu, ini bukan bahaya, bukan tidak, blunder buat mereka. Apa yang dilakukan oleh mereka ini sehingga Anda menaikkan status menjadi penyidikan? Tidak dijawab. Tanya satu lagi, ada beberapa orang tidak dijawab. Kami supaya tahu kalau kami dianggap pencuri itu kami mencuri apa. Kalau dianggap pembunuh, siapa yang kami bunuh? Ini peningkatan seperti itu aja tidak dijawab. Jadi intinya Anda ingin mengatakan bahwa tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh klien Anda. Tidak ada. Kalaupun kemudian dipaksakan untuk dikriminalisasi, Anda yakin mampu mematahkannya dengan kami mampu. Makanya saya bilang pengacara Jokowi dan pelaku, jangan bermain sirkus, saya bilang. Kalau Anda bermain sirkus, kami ini pelatih gajah dan harimau di sirkus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya, sobat RH sekalian, bersama lawyer beliau Abdullah Al-Qadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Tetapi rupanya Dr. Tifa mungkin udah kemalaman di acara tempat lain. Jadi tadi kita setelah setelah ini ya, jadi setelah datang dari perkara Syahganda tadi, kita rupanya ke Habib Rizik dulu. Ulang tahun Habib Rizik hari ini, ada pemutaran film yang dia bikin, film animasi tentang Rasulullah. Kemudian pulang ke sini, rupanya tadi ada tamu saya, orang pemerintahan Tuan Wazir, dan baru sekarang kita bisa live lagi ya. Jadi ada 2 hal atau 3 hal lah yang akan kita bahas saudara sekalian ya. Pertama, rupanya judul kita tetap di sini, UGM tanggapi pengacara RRT Al-Qadiri soal informasi publik, ini jawabannya ya. Tetapi yang kedua, ada dugaan penyusutan pasal, delik aduan hilang. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas adalah ada jawaban dari Propam atas pengaduan Bro Al-Qadiri yang diadukan untuk Karwasidik. Tapi anehnya, Propam mengembalikan itu ke Karwasidik lagi, padahal dia yang diadukan, ya kan? Nah, itu 3 hal itu yang akan kita bahas ya. Are you ready? Yes. Oke. Coba kita bicara dulu tentang jawaban UGM ya. Ini jawaban UGM. Saya sertakan ya. Silakan nanti jawaban UGM di baca ya. Oke. Jadi kalau kita baca jawaban UGM itu begini isinya ya. Tapi sebelum jawaban UGM, Bro Al-Qadiri ya, apa yang Anda sampaikan sebenarnya kepada UGM terkait dengan permohonan informasi publik itu? Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Jadi begini, minggu lalu ya, minggu ini ya, hari Minggu ya, hari Sabtu Minggu ya, waktu itu kebetulan kami ada acara juga di Jogja, sekalian kita ke UGM, dan memang kita merencanakan ingin memasukkan surat ke UGM, tapi bukan ke UGM-nya ya, tapi kita ke pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi dari Universitas Gadjah Mada, karena setiap lembaga itu ada namanya dilekatkan di situ, namanya pejabat pengelola informasi dan dokumentasi UGM. Ya kan? Kami mengajukan PPIN ya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID ya. Silakan. Ya kan? Tujuan kami ya, karena itu merupakan lembaga publik ya kan, dan kemudian 3 orang dalam hal ini memberikan kuasa pada saya, yaitu Roy Suryo, RRT Roy Suryo, Rismond dan Dr. Tifa. Jadi 3 orang itu memberikan kuasa pada saya, dan saya mengajukan, dan kebetulan Dr. Tifa ikut ya, sama Rismond. Waktu itu si Roy Suryo udah ada acara lain. Rencananya 3 orang. Kita ke sana itu 2 jam ya, kita mau menyerahkan surat langsung dan sambil menjelaskan. Ini bukan ke UGM sebagai lembaga universitas, tapi sebagai ke lembaga yang dilekatkan itu informasi. Tapi kami tidak ditemukan dengan pejabat tersebut, kemudian dipertemukan. Tidak dipertemukan. Tidak ditemukan, dia hilang berarti. Iya, tidak dipertemukan.
Nah, bahkan kami kan itu kan di UGM itu kan kantor-kantor administrasi dan sebagainya di lantai 2 kan. Bahkan kita mau langsung lantai 2, diturunkanlah puluhan satpam waktu itu untuk menghalang-halangi kami ke atas. Iya. Jadi pada waktu itu sambil kita nunggu, sambil podcast dan sebagainya ya teman-teman ya. Di situ kami tetap satpam bilang oke, serahkan pada kami. Saya bilang ini saya bukan ke UGM ya, ini ke lembaga yang dilekatkan di UGM, hubungan dengan KIP ya, Komisi Information Public. Nah, itu mereka berhak menjawab, bukan berhak, berkewajiban menjawab ya kan, kalau enggak ada proses berikutnya. Kan ada proses berikutnya sampai ke persidangan bahkan ya kan, sampai 2 jam begitu. Tidak lama keluar rombongan dari mereka turun, ya kan? Ya, karena kita memang nggak mau pergi dari situ sebelum kita menemui dan menyerahkan surat tersebut. Surat tersebut itu terbuka, tidak dalam amplop ya, karena kami juga mau menjelaskan, ya kan? Ya, langsung aja isi suratnya. Oke, isi surat itu diantaranya ya kita minta semua dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pendidikan Jokowi, ya kan? Kalau saya boleh, karena terlalu banyak, jadi coba saya bacakan di sini apa yang kita minta waktu itu, ya kan? Ada beberapa, diantaranya kami minta 1 fotokopi ijazah waktu itu, kemudian transkrip nilai, ya kan, registrasi dari itu, absensi kuliah, skripsi, buku wisuda, kemudian foto wisuda bersama rektor, kemudian KHS, KRS, bukti bayar SPP, dokumen KKN, daftar wisuda UGM November 85, kemudian skripsi dari Joko Widodo, ya kan? Ini kami ajukan dan sesuai ketentuan undang-undang itu sendiri, Undang Nomor 14 Tahun 2008, mereka harus merespon. Bahkan ada batas waktunya 10 hari dan sebagainya, ya kan? Waktu itu pejabatnya turun, ya juga pejabat yang bersangkutan bersama beberapa staf, ada humas dan sebagainya, mereka langsung mengatakan apakah saudara sudah baca pasal 17 di undang-undang KIP itu sendiri. Mungkin mereka sudah dari atas mau mengcounter kami dengan pasal 17 yang mana ada tertutup ya itu. Padahal mereka tidak baca pasal 18. Nah itu akhirnya saya bilang coba baca surat saya, memang pasal 17 itu ada ya kan, sistem pendidikan tertutup dan sebagainya, tetapi pasal 18 ayat 2 A dan B itu jelas bahwa menganulir pasal 17 itu sendiri. Satu diantaranya ini tidak jadi tertutup lagi jika digunakan untuk menggunakan yang A dulu jika ada persetujuan dari yang bersangkutan. Ya kita nggak usah lah bilang nggak ada persetujuan lah. Nggak, artinya supaya pasalnya itu pas itu A. Yang B yaitu selama yang digunakan untuk jabatan publik. Nah, itu harus dibuka kembali. Jadi saya bilang pasal 17 itu dianulir dengan pasal 18 itu ayat 2 itu. Bapak baca nggak? Kalau nggak baca nih tunjukkan. Ya gitu. Sebenarnya kita nggak mau rame kalau dari awal Bapak menemui kami. Tapi kan Bapak tidak mau menemui kami, satpamnya juga bulat-bulat ya, berbelit-belit dan sebagainya. Sehingga kami itu terkesan memaksa, padahal tidak. Ya kalau gitu Anda harus melakukan prosedur-prosedurnya apa? Kami mau menyerahkan surat ya Anda harus mengirimkan surat pada kami. Nah ini saya serahkan surat itu. Hanya dianukan ke stafnya, kami berikan, dapat Anda terima. Tapi responnya dalam 1 hari setelah itu, respon seperti itu. Ada respon yang mungkin bisa dibacakan. Oke ya, saya bacakan responnya. Ya, jadi responnya itu Sobat Era sekalian. Jadi kopnya Universitas Gadjah Mada 21 Agustus 2025, nomor sekian, hal tanggapan permohonan informasi publik. Yang terhormat Dr. Andes Abdullah Al-Katiri SHMBA ya, ADV atau apa advertorial apa itu? Oh, advokat. Advokat. Dalam rangka menindaklanjuti permohonan informasi publik saudara pada Selasa 19 Agustus 2025 dengan nomor register 46 dan seterusnya terkait ijazah S1 sarjana Fakultas Kehutanan berikut transkrip nilai dan skripsi beserta kelengkapan saat mengikuti perkuliahan untuk saudara Joko Widodo, kami sampaikan hal sebagai berikut. 1. Ijazah S1 sarjana Fakultas Kehutanan tidak dalam penguasaan karena dalam penguasaan yang bersangkutan. Maksudnya Jokowi. Transkrip nilai tidak dalam penguasaan saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Skripsi tidak dalam penguasaan saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum.
Enak buang badan semua mereka ya. Karena biasanya kan skripsi itu tidak satu tuh. 4. Registrasi sebagai mahasiswa tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Absensi perkuliahan tidak dalam penguasaan. Nah, ini absensi perkuliahan ini tidak. Kartu rencana studi KRS tidak dalam penguasaan. Kartu hasil studi KHS tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Bukti bayar kuliah tidak dalam penguasaan, saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya untuk proses hukum. Buku wisuda tahun 85 tidak dalam penguasaan. Dokumentasi foto saat KKN tidak dalam penguasaan. Dokumentasi foto wisuda bersama rektor tidak dalam penguasaan. Bila saudara merasa tidak puas dengan jawaban kami, saudara dapat mengajukan keberatan atas informasi publik melalui formulir keberatan atas informasi publik pada laman https PPID UGM ACID. Apabila kami tidak menerima tanggapan dari saudara dalam 2 kali 24 jam setelah pengiriman posel ini ya, posel itu apa nih? Ini maka permohonan informasi publik saudara kami anggap selesai. Ini wedus saudara ini. Dalam rangka meningkatkan layanan informasi publik yang diberikan oleh Kantor Layanan Informasi Publik UGM, dengan ini kami mohon saudara berkenan mengisi survei kepuasan pengguna layanan informasi publik UGM melalui kuesioner UGM jenis layanan nomor 9A Sekretariat Untas Permohonan Informasi Publik. Pengisian kuesioner dari saudara merupakan dukungan untuk peningkatan layanan informasi publik PPID UGM. Atas perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Dr. Andi Sandi Antonius Tabuasa Tonralipu, luar biasa, SHLLM ya. LLM ini bukan gelar luar negeri, gelar lokal. Sekarang lokal pun pakai LLM ya, padahal misalnya luar negeri. Jadi ini Andi Sandinya di kelas saya di UGM ya. Jadi saudara sekalian, itu yang disampaikan UGM. Pertanyaan saya, banyak sekali UGM ya. Nggak ada semua. Silakan Anda komplain ke sana, 2 kali 24 jam Anda nggak komplain, selesai. Enak sekali. Oke, silakan. Jadi begini, itu nomor 1 itu kan ijazah. Ya. Yang kami minta itu kan kopi ijazah, bukan ijazahnya. Ya. Ya kan? Masa kopinya nggak punya? 1. Kalau dikatakan ijazah itu dalam penguasaan yang bersangkutan, ini sebenarnya sudah tidak benar. Karena apa? Pada waktu kita mengajukan, itu ijazah sudah disita oleh Polda. Berarti kan dalam penguasaan Polda juga, bukan dalam penguasaan yang bersangkutan. Ya oke, itu minor lah, minor itu. Ya. Nah, oleh sebab itu sebenarnya ada di sini pernyataan yang mengatakan bahwa 1-2 hari dan sebagainya itu nggak ada ketentuan undang-undangnya gitu loh. Untuk direspon itu. Direspon itu seharusnya 1 bulan, Pak. Bukan 1-2 hari gitu loh. Ya, dia bikin aturan sendiri. Nggak tahu ini, ya kan? 1-2 hari ya, 2 kali 24 jam. Jadi kayak seperti tamu masuk satu kampung gitu, 2 kali 5 harus lapor kan begitu. Ini. Tapi ini masalahnya bukan itu. Oleh sebab itu karena dia katakan disita oleh Polda, oleh sebab itu kami insya Allah mungkin besok pagi kami akan mengajukan juga ke pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi komisi di Polda. Mereka juga ada dilekatkan. Jadi Polda yang kami tembuskan di situ yaitu pada Kapolda, kemudian Kapolri, bahkan ke Presiden itu, ke Presiden, kemudian ke Komisi 1, Komisi 3, karena membidangi masalah KIP dan sebagainya kan Komisi 1 ya. Jadi kami ke stakeholder itu kami tembuskan agar ada yang memantau ya, artinya memantau ini. Nah, jadi dasar dari jawaban itu karena mereka katakan bahwa semuanya sudah diserahkan ke Polda dan dalam penguasaan Polda, oleh sebab itu kami akan mengajukan ke Polda untuk meminta dokumen-dokumen itu. Oke, pertanyaan saya adalah, bukankah undang-undang mengatakan kalau sedang dalam proses hukum, dokumen-dokumen itu tidak bisa dilempar atau dibuka ke publik? Jika dalam hal ini ya, kayak seperti pasal 18 itu katakan kan, semacam ini karena ini adalah masalahnya masalah kepentingan umum, maka harus diikutin. Dengan dilekatkan komisi ini di Polda, berarti kan Polda juga punya kewajiban, punya keharusan untuk apapun juga yang pasti yang kepentingan umum. Iya, oke. Apa itu tadi? Kepencet, sorry. Ya kan? Dengan dilekatkan di Polda, itu berarti kesimpulannya apa kan? Semua yang masuk di kepolisian itu kan pasti proses hukum kan?
Tapi kita diberi hak untuk mendapatkan informasi itu. Karena satu memberi kepentingan umum, kemudian pasal 18 itu kan jelas bahwa ini adalah dokumen publik. Kami minta dokumennya, bukan minta informasi itu. Informasi dokumen dalam arti ada kopinya lah dan sebagainya, itu kami harus dapatkan. Ini ya. Ini kan, tapi ini anunya ya, setiap badan publik wajib membuka, ini pasal 17 Undang-Undang KIP, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum. Yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau menurut Anda bahwa tetap saja ini dianulir oleh pasal 18 itu. Ya, itu ini pendapat Anda ya. Pendapat undang-undang. Ya, tetapi kalau kita bicara pasal 18 ayat 2, 2B ya. Iya, itu kan kaitannya dengan menganulir pasal mengenai ijazah palsu, mengenai dokumen pribadi itu ya. Dokumen publik. Nih kan, ini yang di 18 ayat 2 itu menganulir yang H, ya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan H. G dan H aja. Nah, pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis pengungkapan berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan-jabatan publik. Karena G dan H itu tidak termasuk proses hukum. Nah, saya cuma mengingatkan aja, jangan sampai nanti gagal. Begini. Gitu. Kenapa di kepolisian itu juga ada lembaga itu dilekatkan di situ? Pasti kan yang di kepolisian itu cuma kan proses hukum. Belum tentu juga, tapi ya it's up to you, apa pendapat Anda? Oleh sebab itu, karena lembaga itu juga dilekatkan di sana, kami kan mempertanyakan pada lembaga tersebut. Ya kan, bukan ke kepolisian ya, pada lembaga tersebut untuk mendapatkan informasi sesuai yang diinginkan, yang mana yang meminta itu punya legal standing, karena ini menyangkut diri mereka. Ya, tetapi perlu dicatat bahwa 18 ayat 2 itu adalah pengecualian dari G dan H. That's okay. Iya. Saya khawatir. Ya, oke. Saya hanya mengkhawatirkan bahwa nanti alasan dia seperti itu. Oke, ya. Kalau seandainya kepolisian tidak mau ngasih, ya kita yang lebih tinggi. KIP. Iya, ke KIP provinsi dalam hal ini DKI. Kalau ini Polda kan. Ya kan, sampai nanti terakhir sampai ke lembaga pengadilan. Oke, dah kita lompat dulu yang itu ya, soal skenario informasi begitu. Yang saya nanti coba kita cek ya. Yang saya pun sebenarnya pasti dia akan tidak masuk pengecualian karena G dan H itu jelas itu hanya G dan H saja pengecualiannya. Tapi it's okay. Kemudian berikutnya adalah mengenai, nah, ini yang menarik menurut saya ya. Sebelum kita bicara mengenai Anda mencium penyusutan pasal, kita bicara tentang protes Anda mengenai surat balasan dari Karo Wasidik. Surat balasan dari Propam. Ya kan? Nah, surat balasan dari Propam itu nanti saya akan inikan. Jadi intinya Anda komplain terhadap hasil Karo Wasidik. Tetapi Propam merefer itu ke Karo Wasidik. Nah, itu ya kan ya. Karena jawab pertanyaan saya adalah kenapa Anda komplain ke Karo Wasidik? Begini, saya tidak komplain ke Karo Wasidik. Saya komplainnya ke Propam. Enggak. Anda mengkomplain siapa? Kenapa refer ke rujuk di Wasidik? Enggak, kan yang Anda persoalkan itu kan adalah pernyataan Karo Wasidik kan setelah gelar perkara khusus. Itu yang menandatangani gelar perkara itu. Iya, Karo Wasidik kan. Nah, Karo Wasidik itu Anda laporkan ke Propam. Itu. Nah, pertanyaannya ada keberatan Anda terhadap Karo Wasidik karena surat yang diberikan pada kami yang mana tetap mengatakan bahwa penghentian penyelidikan itu adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi ketentuan yang berlaku itu tidak disebut. Yang mana? Ya kan?
karena menurut kami ketentuan yang berlaku itu kan seperti ada perkap dan sebagainya gitu kan, yang dari awal kita katakan wah itu ada pelanggaran perkap. Ya kan, oleh sebab itu kita adukan. Karena pengaduannya itu bukan mengadukan penyidik atau penyelidik, tapi kita mengadukan sebagai unit atau institusi, maka ke Propam. Cuma saya heran jawaban Propam itu kok dirujuk ke Wasidik. Oleh sebab itu kan kami juga heran, karena kami tidak masalahkan penyidik, tidak masalahkan penyelidik, tapi yang kita masalahkan adalah Biro Wasidik itu sendiri gitu. Jawabannya kan begini, ini sudah saya share ya. Surat penerimaan surat pengaduan Propam. Anda yang mengadukan kepada Propam kan? Yang bertanda tangan di bawah ini saya Sherin Vina Trisya Gufita, pangkat dan seterusnya, kemudian menerapkan dengan sebenarnya bahwa pada hari ini 1 Agustus 2025 pukul 9.42 telah menerima surat dari seorang yang mengaku tim hukum pembela Bang Egy Sujana Dr. Anes Abdullah Al-Katri SH MBA, pekerjaan advokat, kewarganegaraan Indonesia, alamat dan seterusnya, nomor telepon dan seterusnya, yang ditujukan pada Kadif Propam Polri, lampiran 2 berkas pengaduan dan audiensi terkait surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas SP3D nomor B dan seterusnya tanggal 25 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Sumarto MSI selaku Karo Wasidik Bareskrim Polri. Jadi Anda mengadukan surat itu kan? Dan demikian surat penerimaan surat. Nah, lalu kemudian ini penerimaan. Lalu jawabannya adalah sudah ditindaklanjuti dan kemudian tindak lanjutnya ke Karo Wasidik. Jadi jeruk makan jeruk, kira-kira begitu. Nah, atas ini Anda ingin protes lagi katanya. Gimana? Otomatis kami protes, bahkan kemarin kami sudah sempat berkomunikasi melalui telepon dengan alasan karena Anda juga minta audiensi katanya. Pengaduan betul ke Propam karena minta audiensi, oleh sebab itu dirujuk ke Wasidik. Saya kan di situ pengaduan dan permohonan audiensi. Alasannya karena permohonan audiensi makanya dirujuk ke Wasidik. Terus saya bilang, lah yang maksud saya permohonan audiensi itu audiensi di Propam, bukan di Wasidik. Hadirkanlah Wasidik itu di dalam audiensi itu kalau memang ingin terlibat di dalam audiensi itu, bukan beraudiensi di Wasidik, karena kami melaporkan putusan gelar itu yang ditandatangani oleh Karo Wasidik. Intinya adalah karena Anda melaporkan surat yang ditandatangani oleh Karo Wasidik kepada Propam, tidak masuk akal kalau kemudian tiba-tiba dirujuk kembali kepada Karo Wasidik untuk menindaklanjuti. Jadi seperti jeruk makan jeruk. Atas itu Anda akan mengajukan surat keberatan. Keberatan kepada Propam lagi. Kepada Propam. Kami tetap. Tapi suratnya itu sudah diajukan belum? Kemungkinan besok kayaknya. Intinya gitu ya. Ajukan. Dah itu saya kira surat menyurat itu menjadi teknis sekali. Jadi bro ya, kadang-kadang hal-hal teknis begini audiens itu nggak terlalu peduli gitu kan, back and forth Karo Wasidik, Propam dan lain sebagainya. Yang mereka peduli adalah ini ya, barangkali insya Allah mungkin ya. Nah yang terakhir ini kita bicara mengenai penyusutan pasal. Tadi kita sama-sama dengar di TikTok, tapi saya nggak berani memutarnya karena khawatir TikTok itu kepotong, apalagi TikToknya dikomentari orang. Jadi kadang-kadang orang kan copas sena udelnya aja. Tetapi kalau itu terjadi, kan dalam TikTok tadi dikatakan bahwa yang dimention cuma 2 pasal saja. Pasal penghasutan 160 KUHP dan pasal menyebarkan ujaran kebencian. Dengan dokumen elektronik dan lain sebagainya, dapat diakses dengan promosi publik dan bla 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 ujaran kebencian. Dan itu sesuai dengan apa yang juga saya sudah singgung berkali-kali. Intinya adalah Jokowi akan menghindari pembuktian ijazah palsu. Roy Suryo dan kawan-kawan akan ditindak dengan pasal ujaran kebencian dan pasal penghasutan, seolah-olah itu perkara yang besar sekali bagi Republik ini. Dan wah, sama-sama tepuk tangan. Tadi saya lihat yang komentarnya itu Brigjen juga itu kalau nggak salah, seolah besar sekali.
Wah, seolah itu masalah yang padahal yang paling utamanya kausa primanya tetap aja ijazahnya asli atau palsu kan? Iya. Komentar Anda dengan informasi yang sepotong-sepotong itu apa? Jadi begini, awalnya itu kan ada 5 pertama kali, yaitu yang dilaporkan oleh Jokowi itu kan 5 pasal, ya kan? Yaitu pasal kalau nggak salah 310, 311, kemudian 27A, kemudian pasal IT 32, 27A IT juga. Ya. Kemudian ditambah lagi dari beberapa orang itu, beberapa kelompok itu 3 pasal. Ya, 160 KUHP. Ya. Kemudian kemarin itu saya dapatkan informasi yang dan saya dengar itu nampaknya yang dikenakan itu hanya pasal itu tadi 160 KUHP dan 28 ayat 3 Undang-Undang IT. 28 ayat 2. 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ini dari awal kan kita diskusi itu. Ya. Ini kan kenapa pasal-pasal yang berhubungan dengan pencemaran nama baik ini nampaknya dijauhkan. Drop. Iya. Ya kan? Banyak orang menduga bahwa nanti itu ada dimasalahkan, mungkin sampai sidang, tapi bukan masalah ijazah, tapi masalah 2 pasal itu. Dari awal dari SPDP, ingat nggak? SPDP itu kan dicampur jadi satu waktu itu, yang mana itu tidak logis, 2 sprindik gitu. SPDP itu surat pemberitahuan dimulai penyidikan yang ke kejaksaan. Kemudian dari situ begitu dia dicampur jadi satu, dan di pasal 28 ayat 3 yang tadinya dilaporkan oleh kelompok-kelompok itu udah nggak ada lagi. Ya, tentang berita bohong. Berita bohong. Karena kalau berita bohong itu pembuktiannya ijazah. Ya. Nah, dari pasal yang dicampur kemudian di dropnya pasal 28 ayat 3 itu kita sudah merasa wah ini arahnya bukan ke ijazah lagi. Nah, terbukti kemarin setelah pemeriksaan Dr. Tifa itu ada TikTok itu ya. Mungkin benar, mungkin tidak, tapi yang jelas dikatakan oleh humasnya menyatakan bahwa orang-orang ini diduga melakukan pelanggaran atau tindak pidana pasal 160 dan 28 ayat 2. 160 itu penghasutan dengan ancaman hukuman 6 tahun. 6 tahun. Kemudian ujaran kebencian 6 tahun juga. Iya. Nah ini. Nah, oleh sebab itu bahkan berkali-kali saya tanyakan pada waktu mendampingi contohnya Dr. Tifa waktu kemarin itu, saya bilang sebelum penyidikan itu kan dimulai penyelidikan. Nah, penyelidikan itu definisi penyelidikan itu sendiri ya kan, itu adalah suatu pemeriksaan untuk mencari tindak pidananya atau untuk mencari perbuatan non hukumnya. Lah, saya bertanya pada penyidik, nah, setelah Anda melakukan penyelidikan sekarang Anda tingkatkan menjadi penyidikan, berarti Anda sudah menemukan tindak pidananya. Saya bertanya apa yang dilakukan oleh mereka ini sehingga Anda menaikkan status menjadi penyidikan. Tidak dijawab. Tanya satu lagi, ada beberapa orang tidak dijawab. Kami supaya tahu kalau kami dianggap pencuri itu kami mencuri apa. Kalau dianggap pembunuh, siapa yang kami bunuh? Ini peningkatan seperti itu aja tidak dijawab. Nah, ini menarik nih, ini baru menarik nih. Silakan teruskan. Nah, karena tidak dijawab, bahkan senyum saja, sampai saya bilang, ini senyummu ada tangisku, saya bilang. Karena tidak dijawab. Dari awal itu kami tanyakan. Karena memang 160 itu memang tidak ada tindak pidananya untuk mereka. Karena deliknya sudah ganti dari formil dari material. Contohnya, kalau dia menghasut bunuh orang itu, ada orang dibunuh. Bakar rumah itu, ada yang dibakar. Kalau dulu, sebelum dirubah oleh Mahkamah Konstitusi itu jelas orang ngomong saja. Delik formil lah pokoknya. Kemudian yang dihasut itu untuk melawan aparat, bukan orang pribadi. Aparat siapa yang dilawan? Aparat siapa yang diminta untuk hasilnya diganggu lah. Jadi seharusnya lah dari awal ini sudah ditolak. Karena tidak ada tindak pidana di situ. Apalagi 28 ayat pasal itu nggak masuk kualifikasi harusnya. Iya, biasanya kan begitu. Masa orang lapor enaknya sendiri, kan? Itu seharusnya ditolak. Tapi karena ini adalah digunakan sebagai pasal skoci ya istilahnya, ya kan, kapal ini mau tenggelam jadi perlu bantuan skoci. Ini digunakan untuk penyelamatan. Ya kan, penyelamatan untuk supaya ijazah ini tidak keluar. Karena banyak keanehan ya. Sekarang ada seseorang contohnya, ini nih contoh ya, ada seseorang ditangkap polisi contohnya, ya kan, kemudian ditanya, tunjukkan dong SIM-nya, tanya aja sama yang buat SIM-nya, kan nggak masuk akal. Kita nggak mengulang lagi. Kemudian pasal 28 ayat 2 itu saya katakan tadinya
itu ada antar golongan. Karetnya itu di situ, pasal karetnya itu. Jadi semua itu bisa ditarik antar golongan. Sekarang udah nggak ada lagi. Jadi deliknya itu setelah kata-kata berdasarkan. Mas, jadi gini. Nggak, lebih baik saya baca aja ya. Oke. Jadi pasal 28 ayat 2 itu ya, Undang-Undang 1 tahun 2024 yang merupakan perubahan Undang-Undang ITE ya, perubahan kedua. Nomor 11 2008. Ya, perubahan kedua lah ya. Ya. Itu bunyinya adalah nih. Jadi SAR plus. Nah, tapi plusnya itu bukan antar golongan lagi, tapi plusnya itu macam-macam. Nah, ini ya. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Kan nggak ada DLL kan? Ya, pokoknya tetap sampai situ kan? Ya kan? Oke, saya akan jelaskan ya. Di situ ada di atas adalah sengaja dan tanpa hak. Maksudnya apa? Jika orang itu tidak berhak, ya kan? Itu gabungan ya, sengaja dan. Dia sengaja, tapi dia berhak, ya kan? Itu dia tidak bisa dihukum. Contohnya pengamat, seperti yang saya katakan Alfian Tanjung itu kan pengamat, nggak bisa dihukum karena dia berhak, karena dia pengamat di bidang itu di situnya. Kemudian anggap aja orang itu melakukan ujaran kebencian, melakukan fitnah, melakukan inilah pokoknya yang di pasal itu ya. Itu dia melakukan, tetapi berdasarkan. Jadi deliknya itu setelah kata-kata berdasarkan. Ya, itu sebagai satu kesatuan. Satu kesatuan. Walaupun dia itu menghasut, mengini, tapi kalau tidak berdasarkan poin-poin tadi, seperti ras, kebangsaan, golongan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan. Apalagi mereka juga tidak melakukan penghasutan, tidak melakukan pun kalau tidak berdasarkan beberapa poin tadi itu, maka tidak bisa dipidana. Nah, seharusnya polisi yang dengan pengalaman yang luar biasa itu memahami ini dan sudah harus menolak, kecuali diduga ada itu tadi. Ya, sebenarnya ini ya untuk melindungi individu atau kelompok masyarakat dari perundungan. Kan? Dari perundungan karena keterbatasan dia, mungkin warna kulitnya, kemudian fisiknya, macam-macamnya ya, etnisitasnya, agamanya dan lain sebagainya, makanya dilindungi ini. Tapi dalam konteks Jokowi kan tidak dipermasalahkan rasnya, kan? Maksudnya gitu kan? Tidak dipermasalahkan kebangsaannya, etnisnya nggak dimasalahkan, warna kulit. Yang dimasalahkan ijazahnya. Pertanyaan saya, ada nggak di poin makanya saya bilang nggak ada DLL kan? Kalau DLL bisa masuk, ada lain-lain gitu. Jadi itu sudah titik. Kita mempermasalahkan latar belakang pendidikannya, jadi bukan latar belakang ras, golongan nggak pakai ras, agama dan sebagainya itu. Jadi karena itu dua pasal ini nggak masuk mestinya. Kalau dua pasal itu digunakan, kemudian orang-orang ini sampai ditersangkakan, ya banyak orang duga itu kriminalisasi. Kriminalisasi itu kan orang yang tidak berbuat pidana, tidak ada unsur dalam pidana, tapi dikatakan bersalah. Ya kan? Dua hal itu jika sesuai memang benar yang dikatakan oleh Humas Polda kemarin, itu dua pasal itu yang ditunjukkan, ini sudah tidak benar, sudah benar-benar tidak masuk akal gitu loh. Oke. Pertanyaannya adalah apa antisipasi yang ingin Anda lakukan seandainya memang terakhir skenario inilah yang dipakai oleh penyidik Polda Metro Jaya untuk mengkriminalkan paling tidak RRT ini. Jadi digunakan pasal 160 dan digunakan pula pasal mengenai ujaran kebencian yang ancamannya 6 tahun dan memungkinkan untuk menangkap dan menahan. Ditahan lah. Sebenarnya begini ya, kami sekarang lagi berusaha untuk mengajak stakeholder dalam penegakan hukum ini, termasuk ombudsman, DPR dalam proses dan sebagainya. Ombudsman kan juga sudah menjawab. Ombudsman sudah menjawab, ya kan? Bahkan ombudsman itu memasalahkan apa benar bahwa Dr. Tifa Resmond dan Roy Suryo itu sebagai saksi pada waktu mereka ke mana? Jogja. Ya kan? Apa benar? Kami lagi melengkapi itu.
Bukti-bukti bahwa mereka itu pada saat ke Jogja waktu itu, yang ke Jogja dan sampai ke tempat Jokowi dan sebagainya itu, mereka ada bukti. Memang mereka ada di situ, mereka menyaksikan, bahkan mungkin mereka ikut berbicara, karena saksi itu kan orang yang mengalami, orang yang dengar, orang yang, dan sebagainya, itu saksi. Ya kan, ini mereka mengalami karena mereka ada di sana. Ya, itu jelas. Nah, kalau memang dipaksakan, ya terpaksa kita melakukan pra-peradilan. Oke, jadi Ya kan, peradilan terhadap penetapan tersangka misalnya gitu iya, ya. kan ada bukti-bukti SPDP, kemudian kemarin jawaban dari gelar dan sebagainya. Kemudian pasal-pasal ini pun juga kita akan antisipasi bahwa ketersangkaannya itu adalah tidak sah secara hukum. Oke, pertanyaannya adalah, kan tadi ada satu skenario Jokowi ingin menghindari adanya pembuktian soal ijazah. Oke. Kalau yang dikenakan adalah tindak pidana pencemaran nama baik misalnya. Iya. Atau fitnah. Apakah Jokowi pasti tidak harus menyampaikan bukti pokoknya ijazah? Semua unsur seperti kebohongan saja. Kebohongan kan paling sederhana ya. Bohong itu berarti kebenarannya harus dibuktikan. Jangan sampai seperti perkara Bambang Tri. Walaupun dia dibilang bohong, tapi diakui oleh jaksa pun bahwa jaksa tidak pernah menyita ijazah aslinya. Bahkan dikatakan kami hanya punya fotokopi yang sudah dilegalisir menurut dia. Kalau di dalam pidana apa menyangkut nasib seseorang, ya kan, kalau di pengadilan itu memang ada namanya untuk buktikan bahwa itu bukti asli, itu dilegas. Tapi jangan lupa di dalam pemeriksaan barang bukti itu, walaupun dilegas, aslinya harus ditunjukkan. Perdata pun juga demikian. Bahkan ini adalah bukti utama. Ya. Bukti utama. Tapi artinya, kan faktanya kan diakui di sidang itu. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa selain pasal yang sifatnya umum tadi, ya, maka kalau itu masih pakai delik aduan, wajib pembuktian ijazah atau tidak. Iya. Kan begitu kan? Nah sekarang orang difitnah. Kalau dia difitnah itu harus buktikan aslinya gimana sehingga dia dikatakan difitnah. Oke. Kan begitu. Ya sekedar catatan saja biar menambah hasanah kita. Dan satu hal lagi ya, saya tambahkan. 310 ayat 3 itu, 310 itu ya. Kalau 311 itu pemfitnah itu harus ditemukan dulu faktanya di 310 baru bisa masuk ke 311. Ya, 311 tidak ujuk-ujuk lah. Tidak ujuk-ujuk, ya kan? Dan 310 itu ada 3 ayat. Nah, ayat yang ketiga dinyatakan jika demi kepentingan umum maka tidak bisa dipidana. Dan pembelaan diri itu tidak bisa. Jadi demi kepentingan umum dan dasarnya untuk pembelaan diri. Ya, itu nggak bisa dipidana. Tapi, saya sudah mendengar pengacara dari Jokowi bilang memang pengecualian itu, tetapi itu di depan hakim harus membicarakan pengecualian itu, bukan diskresi dari penyidik kayak gitu. Makanya sebenarnya kalau ini sampai ke persidangan, kalau memang 310 itu, ini bukan bahaya, bukan tidak, blunder buat mereka. Karena kami kan sekarang ini kan posisi pengacara ini kan pasif, ya kan? Bahkan nanti di dalam persidangan pengacara Jokowi nggak ikut. Maka kita berhadapan dengan jaksa sebagai pengacara negara. Dan untuk memp21kan untuk hal-hal seperti ini, saya tidak yakin jaksa berani. Saya tidak yakin. Untuk P21kan seperti pasal 160 dan 28 ayat 2 itu. Saya tidak yakin karena faktanya tidak ada kejahatan di situ. Apalagi dihubungkan dengan undang-undang keterbukaan publik tadi. Ya kan? Bahwa berhaklah orang ingin mengetahui data-data informasi dokumen dari pejabat publik. Jadi intinya Anda ingin mengatakan bahwa tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh klien Anda. Tidak ada. Kalaupun kemudian dipaksakan untuk dikriminalisasi, Anda yakin mampu mematahkannya dengan Kami mampu, makanya saya bilang pengacara Jokowi dan pelapor, jangan bermain sirkus, saya bilang. Kalau Anda bermain sirkus, kami ini pelatih gajah dan harimau di sirkus itu, lawyer-lawyer kami ini. Kalau saya boleh mengatakan demikian. Karena kami sangat memahami. Faktanya selama ini, ya kan, dari lawyer-lawyer Jokowi itu kan tidak pernah berbicara yuridis formal. Mereka hanya berbicara peristiwa. Kalau kami yuridis formal, undang-undangnya, perkapnya, pasalnya, bahkan beberapa undang-undang yang kami soroti, undang-undang nomor 14, 2008, nomor 31, 2014, masalah perlindungan saksi dan korban, yang mana jika kalau kita bisa buktikan nanti di Bareskrim bahwa ini tetap berjalan, ya kan,
tetap berjalan, ini harus dihentikan. Oke. Yang di sini. Ya, jadi yang di Polda. Jadi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban itu kan dikatakan bahwa pelapor, ya, Saksi ya, berarti termasuk ahli dong ya. enggak termasuk. Ahli memang di situ nggak disebutkan. Enggak. Nah, termasuk ya. Oke, ya. Saksi dan pelapor. Ya, saksi dan pelapor itu tidak bisa dikenakan tindak pidana. Ya. Ya, terhadap kesaksian atau laporannya. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah klien Anda itu sebagai apa posisinya? Saksi. Saksi dalam kasus yang mana? Ya, kasus yang sekarang dihadapi mereka ini, Ya. mereka kan kami katakan pada waktu mereka ke Jogja Ya. mempertanyakan, itu kan mereka sebagai saksi. Jadi mereka nanti di persidangan pun juga bukan sebagai ahli, tetap sebagai saksi karena mereka seandainya dia saya persidangan nih sebagai terdakwa. Terdakwa kan bukan ahli, tapi dia boleh menjelaskan keahliannya. Iya. Saya paham ya. Maksudnya gini, dia sebagai saksi terhadap sebuah peristiwa, Ya. tetapi memang keterangannya sebagai saksi belum dimintakan, kira-kira begitu ya? At that time kan? Kami kan ajukan itu undang-undang itu juga ke Ombudsman. Ombudsman sudah menjawab kami untuk dilengkapi Ya. bahwa benar 3 orang ini khususnya. Ya. Kita nggak biasa YouTuber karena YouTuber itu termasuk YouTuber sebenarnya Ya, seperti ya, oke. Michael siapa itu kan Ibu Mulyadi kan juga Ya. ikut ya dan sebagainya. Michael ya khususnya yang di sekarang di target ya. Itu kan ikut. Posisi mereka di situ kan sebagai saksi. Mereka melihat peristiwa itu, mereka bahkan ikut berbicara. Ya, tapi begini, ini agak rumit-rumitan, namanya juga main akal-akalan kan? Pengacara Jokowi mengatakan kemarin waktu saya dialog, oh beda, kasus yang kami adukan itu berbeda dengan apa yang diadukan oleh TPUA, kan gitu. Dia merefer yang diadukan TPUA beda katanya dengan apa yang kami laporkan, jadi tidak inline menurut dia. Begini, itu dialog sama saya juga mengatakan demikian. Ya. Mereka bilang bahwa sekarang yang dilaporkan di Polda itu ada link. Ya. Link itu barang bukti, bukan Ya. delik. Ya. Ya kan, deliknya kan 310 311, Ya. bukan link. Ya. Jadi link itu mana barang bukti IT Ya. yang sekarang diakomodir oleh 184. Ya. Ya kan? Ya. Jadi mana ada satu barang bukti dianggap itu delik. Ya. Jadi itu alasan dia ada 24 link gini ya. Padahal Gitu kan. deliknya adalah Deliknya 310 311. oh bukan dong. Deliknya adalah penggunaan dokumen palsu. Deliknya. Oh, yang di sana. Ya, Tapi enggak, yang dilaporkan ini oleh mereka, ya kan? Bukan, maksud saya deliknya itu kan yang mereka dilarang itu adalah melaporkan balik. Iya. Kan mereka ini kan melaporkan balik atas laporan TPUA. Iya. Kan atas laporan TPUA mereka melaporkan balik pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Nah, berarti delik asalnya itu delik soal penggunaan dokumen palsu kan begitu. 263 264. Ya, nah delik itulah yang tidak boleh mereka adukan dengan pencemaran nama baik karena mereka bertindak sebagai saksi dan pelapor. Betul. Yaitu. Itu masalahnya. Bahkan itu jadi deliknya itu bukan delik pencemaran nama baik tapi delik penggunaan jasa. Ya makanya kan begini. Dengan mereka melaporkan dengan pemalsuan surat tadi, maka mereka dilaporkan dengan pencemaran nama baik. Ini tidak boleh. Kalau setiap laporan dilaporkan dengan pencemaran nama baik, ya kan tidak ada orang melapor. Ya, tapi sekali lagi ya. Boleh. Mereka mengatakan, oh kami tidak melaporkan orang yang melapor. Kami melapor itu TPUA. TPUA itu kan semua seperti Rizal Fadila, Kurnia, si Egy ini kan TPUA. Enggak, RRT saya bilang. RRT itu sebagai saksi pada waktu itu. Jadi dia itu, ya kan, dikategorikan saksi pada saat itu. Oke. Karena mereka ikut melihat, ikut menemui dekan dan sebagainya, bahkan ikut berbicara. Oke. Makanya saya katakan mereka sebagai saksi yang belum diperiksa. Iya. Kan mereka yang belum diperiksa oleh Barreskrim kan? Kan itu pasalnya dan akan kan? Oh iya. Jangan lupa. Iya kan? Iya. Yang bahkan kasus yang akan dilaporkan dilaporkan. Iya. Dan memang belum diperiksa, belum dipanggil. Ya, oke. Dan belum diajukan, bahkan dihentikan. Oke. Ya, tapi intinya masih inline. Iya. Masih inline. Oke. Bahkan saya hanya men-challenge Anda nanti karena besok-besok
Anda akan menghadapi hal ini. Kami siap. Jujur aja. Kami itu sebenarnya udah bahasa yang paling berat itu, bro, bahasa kita itu gatel udah kita ini sebenarnya. Kalau saya katakan enggak, artinya selama ini kan kita hanya mendampingi itu, men. Kami tidak aktif. Tapi nanti dalam persidangan kami proaktif. Oh iya, Anda enak sekali bilang nanti dalam persidangan. Kalau sampai ke sana, oleh sebab itu saya bilang, kalau ini sampai di persidangan, apalagi masalahnya masalah pencemaran nama baik, ini blunder buat mereka. Oke, tugas Anda karena sampai sekarang kan dihindari terus. Anda kan meyakinkan, kan yang namanya membela klien itu baik di dalam maupun di luar persidangan. Ya. Nah, Anda kan sekarang sedang membela di luar persidangan. Di luar, ya. Agar klien Anda tidak dijadikan tersangka. Ya. Karena pasal-pasal yang mau dikenakan itu tidak relevan. Paling tidak relevan dong, karena ada beberapa pengecualian kan tadi kan. Nah, tadi misalnya untuk kepentingan umum lah, lalu kemudian nggak nyambung, jaka sembung naik ojek macam-macam kan. Nah, tetapi kan yang diinginkan klien Anda pastinya ya jangan sampai di ke persidangan dulu kita bicara gimana meyakinkan penyidik bahwa ini tidak ada tindak pidananya. Kami bukan hanya meyakinkan penyidik, ya. Kami meyakinkan stakeholder yang harus ikut terlibat di sini. Contohnya kami ingin ada satu dengar pendapat dan katanya konon kabarnya kami sudah masuk daftar lah. Oke. Terus satu hal lagi, banyak dugaan ini kayaknya kejar tayang yang dimungkinkan Kapolda baru ini nggak ngerti. Iya. Jadi cepet-cepetan, gitu loh. Jadi kalau saya yakin dengan Kapolda baru ini paham, saya nggak yakin ini akan diteruskan. Sekarang saya tanya, Anda yakin ini hanya urusan Kapolda? Di antaranya begitu dugaan. Enggak, maksud saya kan Anda mengatakan statement tadi mengatakan saya nggak yakin nih. Kapolda tahu. Kapolda tahu. Atau kalau Kapolda tahu, pasti dia nggak akan teruskan. Pertanyaan saya, apa yakin Anda bahwa ini ada urusan Kapolda? Kalau saya yakin yang baru ini. Enggak, apakah ini urusan tingkat Kapolda gitu loh yang saya katakan. Enggak, rasanya enggak lah. Nah sekarang kita kirim surat kan kepada semuanya, bahkan pada Kapolda. Iya, artinya kan bukan bergantung kita akan membuat Kapolda begini agar Kapolda itu juga ikut melihat menelaah ini secara komprehensif. Benar enggak ini ada pelanggaran hukum? Benar enggak ini ada undang-undang, benar nggak ini perkap ini tidak diterapkan dengan baik dan sebagainya. Karena begini, pada waktu gelar perkara yang kemarin itu, yang perkara khusus itu, saya beda dengan gelar perkara yang selama ini saya ikuti. Di situ kan hampir semua unit di Mabes itu kan dihadirkan. Ada bagian hukum, ada Irwasum, ada biasanya kalau dalam gelar pada umumnya mereka itu juga bertanya pada kami, gitu loh. Artinya mereka men-challenge kami gitu loh. Tapi itu tidak ada. Jadi seolah-olah kami kemarin itu hanya mendengarkan ceramah dari Karwasidik. Oke. Kemudian dari lawyernya Jokowi, Pak Jokowi ya. Terus satu lagi ada satu ahli yang dihadirkan. Saya sendiri sebagai orang hukum juga heran juga. Ahli ini bukan bercerita seperti ahli-ahli kita, tapi dia bercerita fakta-fakta. Saya bingung ini yang dihadirkan ini ahli apa saksi gitu loh. Oke. Itu kita jangan balik-balik dulu ke situ dulu ya. Karena itu barang yang sudah lewat kan. Nah, tetapi sekarang pertanyaan saya adalah Anda kok yakin sekali dengan teknis hukum itu ya? Padahal banyak yang orang menganggap ini kan bukan soal teknis hukum, bro. Kalau soal teknis hukum udah telanjang sekali. Bagaimana orang bisa ditersangkakan, tetapi soal ijazah palsu ini masih ada keraguan-keraguan palsu atau tidak? Anda bisa mengatakan palsu, tapi orang bisa mengatakan tidak. Tapi orang bisa mengatakan tidak, tapi orang mengatakan palsu. Artinya belum ada sesuatu yang concise, gitu kan? Yang precise. Kan harusnya precise dulu, baru orang bisa ditersangkakan, kan? Dari sini saja sebenarnya kan sudah jelas bahwa penegak hukum bukan nggak paham soal hukum-hukumnya seperti ini. Tetapi penegakan hukum ini tidak imbang. Nah, ngomong tentang hukum ini ya, seberapa penting akhirnya begitu? Ya kan begini, keadaan ini kan seolah-olah peristiwa-peristiwa pada waktu Presiden Jokowi itu masih menjabat, itu kan banyak kejadian-kejadian yang artinya tidak sesuai dengan fakta tapi tetap dihukum. Yang paling sederhana lah Habib Rizik lah. Masa ada orang dibilang sehat ternyata sakit bisa dihukum 4 tahun. Kan orang Indonesia itu kan biasa kalau menanyakan seseorang, gimana kabarnya? Baik, tapi ternyata sakit. Ini kan pribadi orang, privasi orang menyatakan dia sakit atau sembuh, ya kan?
Sehingga ini diantaranya. Kedua lagi peristiwa-peristiwa kemarin yang teroris yang kita tangani dan sebagainya itu, ya kan, dalam persidangan itu banyak bukti-bukti yang saya temukan, bukti-bukti ini rekayasa. Iya, enggak. Kembali kepada yang statement awal tadi, Anda masih ngomong soal hukum, sementara terlihat bahwa ini bukan proses penegakan hukum, gitu lah. Iya. Lalu yakin, ya. Lalu apa yang ingin Anda lakukan lebih lanjut? Ya kami kan selama ini kan memberikan pemahaman pada masyarakat ya, dengan adanya dialog dan sebagainya, ya posisi yang sebenarnya. Ya kan. Kemudian yang kedua lagi, kita mengharapkan pemerintah yang sekarang ini juga apa ya istilahnya ikut masuklah itu jangan hanya melihat dan apalagi DPR ya yang punya kepentingan Komisi 3 dan sebagainya ini jangan dianggap ini suatu hal yang biasa karena ini sudah bahkan dikatakan isu nasional. Siapa yang katakan? Ketua gelar waktu itu satu. Oleh sebab itu ya harus ada yang ya seperti kemarin dikeluarkan amnesti, abolisi dan sebagainya, itu kan suatu kebijakan dari presiden baru ini, ya kan. Dalam hal ini pun juga minimal, ya kan, memerintahkan atau apalah ya, artinya DPR untuk bergelar bersama di DPR di Komisi 3. Hadirkan kami, hadirkan mereka dan sebagainya. Kemudian dinilai oleh Komisi 3 apabila ini ada suatu peristiwa pelanggaran hukum. Karena sampai detik ini secara fisik ijazah itu kan tidak ditunjukkan. Suatu kan itu kan visual. Orang yang bisa sesuatu yang bisa dilihat. Tapi ini kan hanya informasi. Katanya seperti saya gambaran kalau orang tanya punya SIM suruh tanya orang yang buat SIM. Seperti itu kan. Tunjukkan selesai kan. Masalah dua. Kemudian kalau orang ditanya apakah Anda punya SIM? Tiba-tiba Anda membayar lawyer. Logikanya di mana? Orang tanya hanya tinggal ditunjukkan bayar lawyer gitu kan, akhirnya timbul kecurigaan. Tapi ada pengacara Jokowi belum mengatakan, walaupun sudah saya bantah, kalau kami tunjukkan, apakah selesai masalahnya? Anda jamin selesai. Kalau kami tunjukkan, ya walaupun saya jawab waktu dalam debat di Kompas, ya kalau asli, kalau palsu ya tidak akan selesai. Sekarang kan yang ditanya menurut dia pada waktu digelar perkara, apakah saya tunjukkan selesai? Itu kan bukan pada kami, pada semuanya. Pada semuanya ditantang sama dia kalau gitu. Apa selesai? Masa di depan polisi dia, petinggi-petinggi polisi dia mengatakan demikian? Itu artinya itu argumentasi yang tidak berdasar. Menurut kami kan begitu, tidak berdasar. Dan terus kenapa nggak ditunjukkan gitu? Anggap aja selesai. Oke lah, pokoknya yang jelas memang kasus ini aneh ya kan? Pihak sana yakin sekali ada ijazah aslinya, mengejek orang yang mempermasalahkan ijazah palsunya, tapi di sana sini nggak menunjukkan ijazah. Kalau kata-kata yakin, itu kan berarti nggak nyata. Kalau dari pihak mereka pengacaranya yang yakin, baru yakin, berarti kan tidak nyata. Orang kalau meyakini kan tidak nyata. Kalau dia tahu bahwa merah bendera Indonesia merah putih, nggak perlu yakin. Susahnya kita berhadapan dengan orang yang pakai keyakinan juga, kayak Ade Armando itu kan dia main yakin juga, bukan main fakta. Ade Armando itu kan bukan pertama kali, dari dulu kan seperti itu. Oke, kita jangan personal ya kan. Enggak, tadi kan disebutkan. Maksudnya jangan ditindaklanjuti itu. Personal ya. Oke, bro, lakukan closing statement. Kalau closing statement saya ya berkali-kali sama dengan sebelumnya, ya kan. Negara harus hadir di sini gitu. Jangan membiarkan, jangan nunggu nanti sidang baru dikeluarkan abolisi, amnesti. Saat ini sudah sebelum terjadi suatu penangkapan dan sebagainya. Bahkan saya bicara dengan sekretaris Komisi 3 waktu itu, saya telepon, ya kan. Katanya dia masuk dalam daftar daftar untuk gelar perkara ya, untuk RDP. Saya katakan ini harus diprioritaskan. RDPU ya, harus diprioritaskan. Kalau ini mereka sudah ditersangkakan dan ini kan percuma. Saat inilah kita dan rakyat Indonesia masih menunggu, ya kan, bagaimana apa benar seperti ini atau dan sebagainya. Ini kan masalahnya carut marut itu kan hanya gara-gara tidak menunjukkan ijazah, itu saja sederhana. Tidak menunjukkan ijazah sehingga terjadi carut marut. Ada orang tanya ijazahnya mana, malah dihadapkan dengan lawyer. Kan ada sesuatu berarti kan? Kalau enggak kan dia enggak meng-hire lawyer. Mahal kan? Mahal lagi. Minimal kalau dia gratis mahal waktunya. Ya, masa ditanya nunjukkan bayar lawyer. Kemudian nunjukkan disuruh tanya yang buat. Disuruh kalau seandainya SIM itu disuruh database-nya polisi disuruh nunjukkan. Kan logika aja itu tidak masuk akal, apalagi hukum.
ya kan? Ya, oke bro. Closing statement bro, jangan diulangin lagi. Udah malam juga agak hang juga ini, ya kan, udah ngantuk. Apa closing statementnya? Closing statement ini, ya kan, kami harapkan bahwa polisi-polisi ini be professional. Oke. Be profesional dan proporsional, ya kan. Artinya jangan hanya diserahkan pada penyidik, ya kan. Petinggi-petinggi polisi ini juga harus melihat ini secara komprehensif, bahwa ada anak bangsa di sini yang lagi membutuhkan perhatian atau membutuhkan perlindungan lah, gitu. Apakah benar, apakah dalam hati nurani mereka bahwa mereka orang-orang ini memang bersalah? Saya tidak yakin. Terbukti apa? Di luar perkara itu tidak ada yang mengcounter kita dan sebagainya. Ya, tapi kalau bahasanya membutuhkan perlindungan dan lain sebagainya, kesannya cemen banget. Bukan, maksudnya Membutuhkan penegakan hukum yang bukan perlindungan benar. dalam arti dilindungi supaya orang-orang ini kan kalau memang tidak bersalah ya katakan tidak bersalah. Bukan dilindungi, membutuhkan penegakan hukum Penegakan yang benar. hukum yang tegas dan benar, ya iya kan? dong. Jangan dibiarkan penyidik-penyidik yang mana berhadapan dengan kita Iya. pun dia nggak punya jawaban. Karena kalau perlindungan itu kesannya cemen. Kalau Ya, ini yang bukan, kita bukan. butuhkan adalah penegakan hukum yang benar dan jelas, Ya, tegas, maksudnya setiap yang lurus. setiap gitu. pejabat maupun setiap aparat itu harus melindungi rakyatnya sesuai dengan jargon kepolisian itu, melindungi dan melayani kan, seperti itu. Ya, terserah lah. Tapi masih Jason jangan menggunakan kata melindungi. Oke. Kesannya emang Jokowi nggak perlu dilindungi, sama-sama dilindungi kan. Tapi ini yang kita butuhkan tuh penegakan hukum yang lurus, benar, jelas, Ya, kan begitu. proporsional, Yang adil, gitu. dan profesional. Ya. Oke. Ya, makasih sobat sekalian. Memang sama Al-Kafir ini kita agak susah juga nih komunikasinya. Kadang-kadang dia lagi ngomong apa, pikirannya lompat. Tapi nanti kita nikmati mie Bangladesh saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren, cadas. Thank you very much. Oke.